Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mero dengan NIM 17120007. Saya akan membahas mengenai Defend Vidya dan COVID-19. Defend yaitu tahap kedua dalam metode design thinking. Pada dasarnya, Defend adalah sebuah tahap untuk mendefinisikan satu masalah yang kita temukan untuk kemudian kita cari solusinya. Atau, Defend merupakan tahap dalam metode design thinking yang prosesnya menganalisa dan mendisintesis untuk menentukan masalah inti yang akan diidentifikasi. Pada dasarnya, Defend tahap yang dilakukan untuk menemukan akar masalah dari masalah-masalah yang dikumpulkan pada tahap empatis. Jadi, Defend di sini membahas mengenai bagaimana mendefinisikan atau mengurai masalah-masalah yang telah kita temukan di tahap empatis. Terdapat dua cara, yang pertama pohon masalah atau tree diagram, yang kedua menganalisa dengan cara memberi pertanyaan 5W1H, what, where, when, who, why, dan how. Di sini saya menggabungkan dua metode tersebut, yang mana model dari pohon masalah yang saya ambil adalah masalah, lalu penyebab, lalu akar penyebab, dan kemudian tindakan perbaikan. Jadi penggabungan metodenya yaitu untuk mengungkap pohon masalah ini dengan menggunakan analisa 5W1H. Masalah. What? 1. Apa masalah yang sedang terjadi? Seseorang tidak paham untuk apa membayar fidyah dan bagaimana cara membayar fidyah. Seseorang tahu membayar fidyah untuk melunasi hutang puasa Ramadan, tetapi orang tersebut tidak mau tahu fidyah yang dibayarkan itu untuk apa. 2. Apa dampaknya? Orang tersebut membayar fidyah tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayarkan. Adanya penyalahgunaan penerimaan fidyah. 3. Apakah peristiwa tersebut menimbulkan kerugian? Ya, tentu saja peristiwa tersebut menimbulkan kerugian. Penyebab Bu. Siapa yang tidak paham tentang cara dan ketentuan bayar fidyah? 2. Siapa orang yang tahu mengenai bayar fidyah untuk melunasi hutang puasa Ramadan, tetapi orang tersebut tidak mau tahu fidyah yang dibayarkan itu untuk siapa? When? Kapan terjadinya peristiwa itu? Penyebab masalah-masalah tersebut sama seperti penyebab dari masalah yang sebelumnya disampaikan. Jadi yang pertama, orang tersebut baru mengalami masa halangan atau haid saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Orang itu tidak paham bagaimana cara dan ketentuan bayar fidyah. Lalu yang kedua, kenapa orang yang tahu membayar fidyah tetapi tidak peduli fidyahnya itu untuk siapa? Biasanya orang seperti ini adalah orang yang kurang mendapatkan informasi mengenai fidyah. Jadi orang tersebut membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa Ramadan, sehingga dapat terjadi penyalahgunaan dalam penyaluran zakat fidyah. Selanjutnya akar penyebab, why, kenapa peristiwa itu terjadi, where, di mana tempat tinggalnya, dan how, bagaimana proses munculnya masalah tidak paham mengenai cara dan ketentuan orang membayar fidyah. Akar penyebab dari masalah tersebut yaitu karena orang tersebut tidak belajar agama, jadi tidak paham bagaimana cara dan ketentuan membayar fidyah, dan orang tersebut membayar fidyah hanya untuk melunasi hutang kewajiban puasa. Itu pun pendidikannya hanya sederajat SD atau bahkan banyak yang tidak tamat SD. Tempat tinggalnya di desa sehingga sulit untuk mengakses informasi. Dan yang terakhir ada tindakan perbaikan. How? Bagaimana tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah ini? Tindakan perbaikan untuk menangani masalah ini yaitu harus diadakannya sosialisasi mengenai fidyah ke seluruh umat Islam hingga ke desa-desa agar mereka tahu cara dan ketentuan dalam membayar fidyah. Lalu agar penerimaan fidyah tidak disalahgunakan, apalagi saat ini adanya kasus COVID-19 yang membuat orang menjadi banyak kehilangan pekerjaan dan sampai kehilangan nyawa. Jadi agar tidak terjadi penyalahgunaan penerimaan fidyah, sebaiknya hasil fidyah itu diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19 atau juga dapat disalurkan kepada pasien COVID-19. Selanjutnya, agar masyarakat tidak salah dalam membayar fidyah, itu dapat dibuatkan sebuah aplikasi supaya seseorang dapat menghitung fidyah dengan benar dan mengirim fidyah mereka di mana saja dan kapan saja. Hal ini juga dapat mengurangi penyalahgunaan hasil fidyah, karena dengan begitu seseorang dapat mengirim uang fidyah kepada orang yang berhak menerima fidyah tersebut, misalnya ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk membantu pasien yang positif terkena COVID-19. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.